Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Febriani dari kelas R8E dengan nomor NPM 202121500295. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas akhir dari mata kuliah Akhlak dan Etika. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang sangat penting dan sangat relevan dengan tantangan sosial yang kita hadapi saat ini, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Ini bukan hanya persoalan hukum atau kebijakan, tetapi menyentuh akar nilai-nilai moral, etika, dan keimanan yang harus tertanam dalam setiap diri muslim dan muslimah. Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran yang sangat serius terhadap martabat manusia. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang menimbulkan luka fisik, psikis, spiritual, tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Maka, mari kita pelajari bersama bagaimana Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh memberikan panduan untuk mencegah dan menangani permasalahan ini. Pembahasan pertama adalah kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam secara jelas dan tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual. Larangan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual, yang dimana tercantum dalam surah An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan mukmin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Ayat ini menjadi dasar konsep atau kehormatan diri dalam Islam, yang dimana katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Lalu Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh melalui sabda dan tindakannya. Beliau adalah sosok yang sangat menghormati perempuan, menjaga interaksi yang sopan dan adil, serta menantang setiap bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Dalam hadis disebutkan, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi prinsip yang penting dalam Islam. Tidak boleh ada tindakan yang menyakiti, termasuk dalam konteks seksual. Islam menjunjung tinggi kehormatan manusia, laki-laki maupun perempuan. Lalu yang kedua, ada bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam pandangan Islam. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik. Dalam Islam, pelecehan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada pelecehan verbal, seperti ucapan menggoda yang tidak pantas, candaan seksual atau komentar yang merendahkan martabat lawan jenis. Terus yang kedua ada pelecehan fisik, seperti menyentuh, meraba, atau melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan atau tanpa izin. Lalu ada pemaksaan seksual. Yang ketiga, baik dalam konteks hubungan luar pernikahan maupun dalam pernikahan itu sendiri. Islam tidak membenarkan paksaan meski dalam ikatan suami istri. Hubungan suami istri harus didasari oleh kasih sayang dan kerelaan. Lalu ada eksploitasi seksual,
yang menggunakan kekuasaan, jabatan, atau ketergantungan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Lalu ada pelecehan daring atau digital, termasuk pengiriman gambar atau pesan yang tidak pantas melalui media sosial atau aplikasi. Semua bentuk ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal. Ketiganya adalah bagian dari tujuan utama dari hukum Islam. Lalu yang ketiga, ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Islam tidak hanya melarang, tetapi juga menetapkan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Dalam fikih jinayah, pelaku zina yang terbukti dengan syarat-syarat yang ketat akan dikenakan hukuman atau had, yaitu cambuk bagi yang belum menikah dan rajam bagi yang sudah menikah. Namun, itu tidak semua kekerasan seksual tergolong zina. Untuk pelecehan dan kekerasan seksual non-penetratif dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai tingkat pelanggaran. Ini bisa berupa penjara, denda, atau bentuk lain yang memberi efek jera. Tujuan utama dari sanksi ini adalah islah atau perbaikan, zajar, pencegahan, dan himayah, perlindungan. Islam ingin menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan bebas dari ketakutan serta eksploitasi. Lalu ada tindakan preventif dalam Islam. Islam sangat menekankan tindakan preventif sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Yang pertama ada pendidikan akhlak sejak dini. Anak harus dikenalkan pada konsep batasan tubuh, sopan santun dalam pergaulan, dan adab terhadap lawan jenis. Lalu juga ada hijab secara holistik, tidak hanya soal pakaian, tetapi juga menahan pandangan, menjaga sikap, dan menghindari interaksi yang menjurus pada fitnah. Lingkungan sosial yang aman, sekolah, tempat kerja, dan rumah harus menjadi ruang yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Islam mengajarkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan dan mencegah terjadinya keburukan. Kesadaran hukum dan agama, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa kekerasan seksual adalah dosa dan tindakan kriminal yang harus ditindak. Jangan sampai karena ketidaktahuan atau budaya tutup mulut, kezaliman ini terus berulang. Di sini juga ada peran keluarga, sekolah, dan tokoh agama yang menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan ini. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu kita semua harus siap siaga dan menjadi tempat ruang yang aman kepada korban-korban yang menjadi korban pelecehan seksual baik verbal, non-verbal, ataupun digital. Saudara-saudara sekalian, kekerasan seksual adalah bentuk kezaliman yang nyata. Islam mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan. Islam mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga satu sama lain. Sebagai Muslim, kita punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan saling menjaga. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita, dari komunitas kita. Berikan diri untuk bersuara jika melihat ketidakadilan. Jadilah pelindung bukan pelaku, jadilah cahaya bukan gelap, karena Islam tidak hanya bicara tentang ibadah ritual, tetapi
juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.